Flat dikejam setelah dugaan penganiayaan terhadap Jack in High Pen di tengah kontroversi gaya buruk dengan menuduh mereka tidak melindungi artis mereka. Bulan lalu, label musik CGENN dan Hype Billy Flat mendapat kecaman karena berbagai alasan setelah netizen mengkritik gaya dan pengeditan yang buruk untuk anggota Enhypen. Isu pertama terjadi ketika Enhypen tampil di SBS Indigayo dan Engine mengkritik stylist karena anggota Jack menggunakan kalung dengan nama Allah dalam bahasa Arab. Saat video penampilan tersebut dirilis, Engine kaget dan kecewa saat melihat kalung tersebut. Mengetahui Jack bukan muslim, banyak yang menganggap tidak pantas memakainya sebagai aksesoris. Para Engine muslim khususnya telah mengedukasi kenapa pilihan gaya itu begitu bermasalah. Allah adalah kata suci dan memakainya di kalung khususnya bagi non-muslim itu dianggap sebagai tidak sopan. Setelah masalah ini, penggemar mengalihkan kemarahan dan kekecewaan mereka ke Billy Flat karena diketahui bahwa idola tidak dapat memilih pakaian mereka dan itu tergantung pada stylist. Itu menyebabkan tagar Billy Apologize menjadi tren karena penggemar menginginkan permintaan maaf dan pernyataan dari perusahaan. Baru-baru ini topik tersebut muncul kembali setelah beberapa video Jack menjadi viral dan penggemar mulai membahas perlakuan terhadap anggota staf. Selama panggilan penggemar dengan Jack, seorang penggemar menggunakan waktunya untuk mencoba dan mendiskusikan topik dengannya. Sejak awal, penggemar memuji Jack karena dia tampaknya tertarik untuk mendengar apa yang dia katakan tentang topik tersebut. Tapi ketika penggemar mulai membahas detail topik, staf dengan cepat memotong panggilan. Meskipun disebutkan bahwa waktu mungkin telah habis karena beberapa kesulitan teknis, para idola diketahui memperpanjang kalau menyangkut masalah sensitif. Secara khusus, Jack tampaknya mengerti apa yang ingin dibicarakan dan ingin didengarkan oleh penggemar, tapi dia terus dipotong. Netizen di retweet dan komentar tidak dapat menyembunyikan kekesalan mereka bahwa Jack benar-benar tertarik dengan apa yang dikatakan penggemar tapi dipotong. Kemudian pada hari itu Jack memanjakan penggemar dalam siaran langsung. Sayangnya dia menjadi sasaran banyak komentar kasar yang menyakitkan tentang masalah ini di siaran langsung. Karena banyak dari mereka dalam bahasa Inggris, Jack akan dapat membaca dengan tepat apa yang mereka katakan dan jelas dari ekspresi wajahnya bahwa itu mempengaruhinya. Yang lain bahkan berbagi bahwa mereka percaya dia menemukan cara untuk meminta maaf secara tidak langsung, baik melalui lagu yang dia mainkan termasuk You Said oleh Kenneth Price. Lagu itu menyertakan lirik, 100 kali meminta maaf tidak cukup, tapi kamu mengatakan itu agak terlambat untuk meminta maaf, tidak akan pernah menginginkanku kembali. Banyak yang mengira itu adalah caranya meminta maaf kepada penggemar dengan cara yang tidak harus melalui perusahaan. Ketika penggemar melihat ini, mereka menunjukkan kemarahan mereka karena Jack harus membaca semua komentar jahat ini karena perusahaan tidak merilis pernyataan tentang masalah tersebut. Netizen telah menyuarakan bahwa kurangnya pertimbangan terhadap masalah ini berdampak negatif pada anggota dan kesehatan mental mereka, menunjukkan apa yang dianggap banyak orang sebagai penganiayaan. Sampai saat ini, Billy Flat masih belum mengeluarkan pernyataan terkait masalah tersebut. 2. BTS hanya akan diizinkan mengisi 22% kursi selama konser mereka di Seoul bulan depan. John Yongki, anggota Komite Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Majelis Nasional, baru-baru ini mengungkapkan detail persetujuan konser musik populer sejak September 2021. Menurut rincian, dipastikan total 149 pertunjukan telah digelar sejak kebijakan dengan COVID-19 diterapkan, di mana warga akan dapat kembali ke kehidupan normalnya dengan pandemi COVID-19. Dengan COVID-19, berbagai kegiatan seperti konser telah diizinkan dengan batasan seperti jumlah penonton. Konser dengan jumlah penonton terbanyak adalah konser BTS Permission to Dance on Stage Seoul yang dijadwalkan pada 10 dan 12 hingga 13 bulan depan di Olympic Stadium di Seoul. Kapasitas stadion adalah sekitar 66.000, tetapi hanya 15.000 penonton yang diizinkan per pertunjukan dengan total 45.000 orang selama 3 hari. Dibandingkan dengan konser sebelumnya yang diadakan BTS di Korea, skalanya telah berkurang secara dramatis. Tepat sebelum COVID-19, BTS mengumpulkan lebih dari 40.000 penonton untuk setiap tanggal konser. Tapi karena COVID-19 hanya 15.000 kursi atau 22,9% dari 65.599 kursi yang tersedia di stadion. Meski hanya 15.000 orang, tapi dikatakan sebagai penonton terbesar di Seoul sejak merebaknya COVID-19, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata menyetujui pertunjukan dalam 50% dari kapasitas hingga 4.000 orang. Tapi Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata mengatakan,
Konser BTS adalah pertunjukan di luar ruangan, jadi kami memutuskan untuk mengurangi batasan jumlah orang. Dia lebih lanjut mengatakan, kami menyetujui dengan persyaratan bahwa jumlah personel manajemen karantina harus 5% dari jumlah pengunjung di konser. Kami juga akan melakukan inspeksi di tempat. Telah dikonfirmasi bahwa penjualan tiket BTS akan dimulai tanggal 3 bulan depan. Persaingan untuk mendapatkan tiket diperkirakan akan sengit karena jumlah penerimaan menurun secara signifikan tahun ini. 3. Petsan membagikan tampilan pertama merchandise bertema BTS mereka segera hadir. Petsan adalah kependekan dari Pacific Sunwear of California. Ini adalah merek pakaian retail Amerika yang menjual berbagai pakaian untuk dewasa muda. Kamu sering dapat menemukan di pusat perbelanjaan Amerika. Meskipun ada laporan bahwa Petsan akan segera membawa merchandise BTS, perusahaan tersebut akhirnya mengumumkan di media sosial hari ini. Bersama dengan tampilan pertama dari beberapa item yang akan datang, item pertama adalah hoodie putih minimalis. Yang kedua adalah kaos emas menggemaskan yang terinspirasi oleh hit BTS DNA. Ini mencakup grafik ruang angkasa yang menyenangkan dan lirik ikonik seperti Aku menginginkannya cinta sejati. Yang ketiga adalah hoodie unik bergaya universitas atau perguruan tinggi. Yang ini tampaknya terinspirasi oleh Fake Love dan kolaborasi BTS dengan Halsey Boy With Love. Snack peek terakhir adalah grafis keren yang terinspirasi dari Black Swan. Karena ini adalah close-up yang ekstrim, kami hanya dapat menduga kalau itu adalah teaser. Merchandise BTS akan tersedia di toko Petsan pada tanggal 25 Februari. Tapi itu bukan satu-satunya toko Amerika yang menerima merchandise BTS pada saat itu. Di sisi lain, Jungkook adalah solis Korea dan K-pop pertama yang masuk 3 besar di tangga lagu Top 20 International IMI India dengan Stay Alive. Popularitas Jungkook BTS di India terbukti sekali lagi setelah merilis single Stay Alive yang mengambil alih banyak tangga lagu negara mencapai banyak rekor yang pertama untuk solis Korea atau K-pop di tangga musik India. Jungkook adalah solis Korea pertama dan satu-satunya yang masuk top 3 di tangga lagu Top 20 International IMI India. Stay Alive memegang debut dan puncak tertinggi untuk solis Korea atau K-pop di chart tersebut. Stay Alive oleh Jungkook mendominasi chart untuk K-pop soloist, diikuti dengan Christmas Tree, Lalisa, Money, Girl of My Dreams, dan Yours sebagai top 5 debut oleh Korean atau K-pop soloist di IMI International Singles Chart. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.